Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda dan para familiarnya menemukan harta karun di gua Raja Bandit. Awalnya, Mukoda pun bingung dengan ditemukannya sebuah tablet yang di dalamnya terdapat tulisan dalam bahasa Jepang. Setelah dibaca, ternyata tulisan tersebut bertuliskan batu teleportasi. Kemudian, setelah Mukoda mengucapkan kata tersebut, tiba-tiba tablet tersebut terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah buku tua yang sudah usang. Melihat hal itu, Mukoda pun semakin bertanya-tanya, dan segera ia pun mulai membuka buku tersebut. Di halaman pertama bertuliskan, "Jika kau berhasil mendapatkan buku ini, aku membayangkan kau mungkin adalah orang Jepang." Tablet ini persis seperti yang tertulis di sampulnya, yaitu batu khusus yang dibuat untuk mengaktifkan teleportasi magis. Tablet ini dibuat olehku dengan mengorbankan banyak darah, keringat, dan air mata. Aku tidak suka untuk memikirkan bahwa alat ini akan disalahgunakan, tetapi di sisi lain, itu semacam kenang-kenangan dan aku tak ingin merusaknya. Jadi, aku memutuskan untuk menyembunyikannya di tempat yang aman. Kupikir aku akan mempercayakan kepada rekan senegaraku jika ada yang menemukannya. Aku yakin kau memiliki banyak pertanyaan, jadi aku telah mencatat semua hal yang tampaknya penting di dalam buku ini, termasuk cara menggunakan benda tersebut. Awalnya, Mukoda berpikir bahwa dirinya bersama pahlawan saat ini adalah orang Jepang pertama yang terpanggil ke dunia ini. Namun, setelah melihat isi buku tersebut, Mukoda pun yakin bahwa di masa lalu ada kemungkinan pahlawan yang berasal dari Jepang lainnya. Setelah itu, para familiar Mukoda meminta Mukoda untuk bergegas menyelesaikan urusannya agar segera cepat keluar. Mukoda dengan cepat memasukkan berbagai macam harta karun dan tablet tersebut ke dalam item boxnya. Dan setelahnya, ia pun berkumpul dengan para familiarnya tepat di depan lingkaran sihir transportasi yang ada di ruangan ini. Menurut prediksi Vel, lingkaran transportasi ini paling jauh hanya akan membawa kami sampai di kaki gunung saja. Awalnya, Mukoda menolak untuk menggunakannya. Namun, setelah dipikir-pikir, daripada melewati jebakan kembali, Mukoda pun akhirnya setuju. Kemudian, Vel pun mengeluarkan sihirnya untuk mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Dan setelahnya, kami pun berpindah ke dalam hutan yang merupakan sarang dari monster babon hitam. Melihat gerombolan babon hitam yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, membuat para familiar Mukoda menjadi bersemangat. Setelah itu, Vel pun berlari dengan sangat cepat
untuk menembus gerombolan monster tersebut. Dibarengi dengan Dora-chan dan Sui yang mengurus bagian atas dan belakang. Tak butuh waktu lama, akhirnya kami pun dapat keluar dari teritori monster babon hitam. Di malam harinya, kami pun memutuskan mendirikan tenda untuk berkemah. Kemudian, Mukoda pun bersiap untuk memasak hotpot kura-kura sesuai pesanan para familiarnya. Setelah selesai makan, para familiar Mukoda meminta makanan penutup sebagai hadiah atas ditemukannya harta karun Raja Bandit. Mukoda memberikan vel kue stroberi yang sangat disukainya. Untuk Dora-chan, Mukoda memberikan puding yang terdiri dari berbagai rasa. Dan untuk Sui, Mukoda memberikan roti bolu coklat yang di atasnya dilapisi sebuah krim. Para familiar Mukoda pun senang dan dengan lahap memakannya. Ketika para familiar Mukoda sudah tertidur, Mukoda pun mengeluarkan buku tua dari dalam item boxnya. Setelah mempelajari buku tersebut, Mukoda pun mengetahui bahwa itu adalah autobiografi yang ditulis oleh pria Jepang yang bernama Kazuki Matsumoto. Pada tahun 2014, menurut kalender bumi, Kazuki, seorang mahasiswa, terpanggil ke dunia ini oleh kerajaan Astafiev. Dia terpanggil bersama dua orang lainnya melalui ritual pemanggilan pahlawan. Kesan awal Kazuki pada raja dan bangsawannya, mereka adalah seorang pembohong. Menurut cerita mereka, bahwa negara ini tengah diserang dengan sangat brutal oleh negara tetangga. Dan hal itu mengakibatkan perekonomian hancur dan rakyat menderita, sehingga mereka meminta bantuan pahlawan dari dunia lain untuk membantu mereka. Namun di sisi lain, Kazuki melihat bahwa setiap pakaian yang digunakan raja dan para bangsawannya sangatlah mewah, sehingga ia pun tidak mempercayai sedikitpun omongan dari mereka. Melihat hal itu, Mukoda merasa bahwa situasi yang dialami Kazuki sangatlah mirip dengan dirinya. Diketahui bahwa job yang dimiliki Kazuki adalah sage. Ia memiliki keahlian dalam menggunakan berbagai macam sihir seperti sihir api, air, angin, bumi, es, petir, penyembuhan, dan sihir suci. Serta dia juga memiliki keterampilan unik yang disebut dengan magical profundity, yaitu kemampuan untuk meningkatkan pemahaman dalam hal apapun yang berhubungan dengan sihir. Sebelum dilakukan penilaian oleh pihak kerajaan, Kazuki pun mencoba untuk menyembunyikan statusnya agar ia tak dimanfaatkan oleh kerajaan. Dalam waktu singkat, ia pun berhasil dengan mengubah jobnya menjadi siswa dari dunia lain dengan nilai MP 88 dan XP 96. Dengan melihat hasil penilaian dari Kazuki, sikap raja dan para bangsawannya berubah 180 derajat dan diputuskan bahwa Kazuki akan diasingkan di daerah terpencil dengan dalih keamanan. Setelah itu, Kazuki pun dibawa ke sebuah wilayah yang dipenuhi hutan setelah melakukan perjalanan selama 5 hari. Berkat kemampuannya, Kazuki pun mampu melewati hutan belantara yang dipenuhi oleh berbagai macam monster untuk menuju ke negara tetangga, yaitu negara Slezak. Dan setelahnya, ia mendaftar dirinya menjadi petualang dengan nama Kazu. Setelah membaca sepertiga isi buku tersebut, Mukoda pun merasa ada kejanggalan
mengingat buku ini cukup tua untuk ditulis seseorang yang dipanggil kemari di tahun 2014. Tahun tersebut hanya selisih 2 tahun dengan Mukoda yang terpanggil di tahun 2016. Setelah dilakukan penilaian, ternyata buku ini berusia sekitar 600 tahun. Mukoda akhirnya yakin bahwa timeline dunia ini dan bumi sangatlah berbeda. Sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya, Mukoda pun melanjutkan membaca isi buku tersebut. Saat Kazuki melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, ia menangkap kabar tentang tanah ras iblis yang terkenal akan kemampuan sihirnya. Hal itu membuatnya sangat tertarik dan segera ia memutuskan akan pergi ke negara ras iblis. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia pun sampai di negara ras iblis yang bernama Andras. Ras iblis memiliki ciri seperti manusia, namun dengan sedikit perbedaan seperti warna kulit yang beragam. Ada yang memiliki tanduk dan sayap, ada yang menyerupai orc dan goblin, bahkan ada dark elf. Meskipun untuk beberapa hal ada yang memiliki kemiripan dengan seekor monster, yang membedakan keduanya adalah tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Kazuki saat ini berada di sebuah desa yang letaknya di pinggiran negara Andras. Di sini, Kazuki mempelajari berbagai macam sihir seperti sihir penghalang, sihir terbang, penguatan tubuh, dan mantra pengikat. Seiring berjalannya waktu mempelajari sihir di desa ini, Kazuki pun mengerti bahwa ras iblis memiliki wilayah yang relatif kecil. Wilayah ini terdiri dari 3 negara, yaitu negara Andras, Kimaris, dan Raum. Di luar konflik kecil, negara ini sangat mempertahankan hubungan baik di antara ketiganya. Lebih jauh lagi, ketiga negara yang berada di wilayah kecil ini adalah satu-satunya tempat di benua ini yang dapat dikatakan rumah bagi ras iblis. Menurut cerita, ketika di zaman dahulu, leluhur dari ras iblis sedang melakukan perjalanan ke sebuah pulau tempat tinggal para raksasa. Namun, ketika di perjalanan, terdapat badai yang sangat besar dan akhirnya mereka pun terdampar ke benua ini. Kazuki menghabiskan waktu setengah tahun untuk belajar sihir di wilayah ini, dan setelahnya ia pun memutuskan untuk kembali ke wilayah manusia. Setelah 3 tahun meninggalkan desa iblis, dalam perjalanan di kota tertentu, ia menemukan toko buku tua dan menemukan sebuah jurnal yang cukup menarik. Jurnal itu milik Orfo Maijanen, yaitu seorang peneliti magis yang berpusat pada sihir teleportasi. Kazuki mempelajari catatan milik Orfo yang terdiri dalam 7 catatan. Setelah mempelajarinya, pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa teleportasi ke tempat yang belum pernah dikunjungi adalah hal yang mustahil. Lingkaran teleportasi harus dibuat di kedua ujung agar dapat berfungsi. Untuk jaraknya sendiri tergantung dari kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan serta kemampuan Anda dalam menyalurkan kekuatan magis ke dalam lingkaran sihir tersebut. Setelah membaca jurnal Orfo, Kazuki pun memiliki sebuah ide dengan membuat lingkaran sihir teleportasi portable. Rencananya, Kazuki akan membuat lingkaran sihir di suatu tempat dan membuat yang lainnya dalam bentuk portable.
dan setelahnya ia akan mencoba untuk terbang ke benua lain, dan jika ia kelelahan di pertengahan jalan, ia akan kembali ke titik sebelumnya menggunakan teleportasi. Maka dimulailah upaya Kazuki untuk membuat lingkaran sihir teleportasi portable. Setahun kemudian, ia pun akhirnya berhasil membuat lingkaran sihir teleportasi tersebut, dan setelahnya ia pun memasang lingkaran sihir tersebut di atas sebuah tablet batu. Mengikuti saran dari penduduk desa iblis, Kazuki pun terbang ke arah barat untuk menuju tanah air bangsa iblis. Namun, kemampuan Kazuki untuk saat ini hanya bisa membawa sampai ke tengah laut saja. Ketika Kazuki kehabisan MP, ia pun segera kembali dengan menggunakan batu teleportasi. Setelah itu, Kazuki pun bertekad untuk memperkuat dirinya. 3 tahun pun berlalu. Saat ini, Kazuki sudah menjadi petualang rank S yang cukup kuat. Kazuki mencoba kembali dengan terbang melintasi lautan menuju tempat tanah air bangsa iblis. Setelah memakan waktu 3 hari 3 malam, ia pun akhirnya sampai di tempat tersebut. Namun, dikarenakan Kazuki kehabisan MP, ia pun mendarat dan pingsan. Beberapa waktu kemudian, ketika dia sadar, seorang wanita cantik berdiri tepat di hadapannya. Ia memiliki kulit pucat yang indah, matanya berwarna ungu, dan terdapat sayap kelelawar di punggungnya. Wanita cantik ini bernama Jenna, dan ia nantinya akan menjadi istri Kazuki. Setelah menjalani kehidupan di benua iblis, Kazuki dan Jenna akhirnya menjadi sepasang suami istri. Kazuki dan Jenna pergi ke pulau raksasa untuk mendaftar sebagai petualang. Mereka membuat sebuah party yang berisi Kazuki, Jenna, dan Sandel yang merupakan petualang raksasa dari daerah tersebut. Setelah beberapa kali menjalankan quest, Sandel meminta Kazuki untuk menikahi adik perempuannya. Normalnya, untuk ras raksasa, ukuran pria sekitar 3 meter dan wanita sekitar 2 meter. Namun, adik Sandel memiliki tubuh yang lebih kecil, sekitar 180 cm. Dan hal itu menyebabkan pria raksasa lainnya tak tertarik kepadanya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Kazuki pun menikahi adik Sandel yang bernama Faura. Kemudian mereka bertiga berpetualang bersama sebagai pasangan keluarga. Di lain waktu, Jenna dan Faura meminta Kazuki untuk mengajaknya ke daerah asalnya. Mendengar hal itu, Kazuki pun mengajak kedua istrinya pergi ke benua manusia. Kazuki menggunakan teleportasi portable yang dibuatnya, dan segera ia pun membawa kedua istrinya untuk berteleportasi ke benua manusia. Di tengah petualangan mereka di benua manusia, mereka pun bertemu dengan wanita elf yang bernama Lyudmila. Dan tak lama kemudian, Lyudmila pun menjadi istri ketiga Kazuki. Di akhir catatan, Kazuki menaruh lingkaran sihir di setiap kampung halaman ketiga istrinya. Jika ingin menggunakan lingkaran sihir portable ke tempat tersebut, maka perlu mantra yang harus diucapkan sebagai berikut. Oh ya, di catatan tersebut, Kazuki juga menemukan fakta bahwa eliksir tak akan bisa membuat kehidupan seseorang
menjadi abadi. Eliksir hanya mampu untuk menyembuhkan luka, meregenerasi, dan memperpanjang umur seseorang. Setelah membaca buku tersebut, Mukoda pun sedikit menyesal, kecuali tentang lingkaran sihir portable dan tentang eliksir. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.